Nah, apa alasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari mengajarkan apabila kita masuk ke dalam rumah kosong harus mengucapkan Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Wah, kalau tanyaannya alasannya Rasul SAW ini agak susah jemaah kita jemaah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang jelas ada hamba-hamba Allah yang soleh. Rumah-rumah kosong itu termasuk pilihannya jin. Makanya orang kalau punya rumah itu jangan dibiarkan kosong. Yang pertama dia nggak dapat pahala ketika rumah itu dibiarkan kosong. Yang kedua akan ditempatin oleh jin. Dan ketika ada orang mau masuk ke sana, kadang-kala jinnya marah. Karena dia merasa dia dulu yang nempatin itu. Walaupun jin nggak ikut bangun kata dia. Nggak penting bangun, yang penting kan menikmati kata jin mungkin. Itu manusia yang membangun kadang-kala tidak menikmati. Maka bisa jadi wallahu a'lam kalau sudah yang jelas di situ ada hamba-hamba Allah yang soleh, maka kita ucapkan salam kepada hamba-hamba Allah yang soleh dari bangsa jin. Mereka juga ada di sekitar kita. Apakah boleh kita memberi salam kepada makhluk selain manusia? Seperti jin yang tiba-tiba menghampiri kita. Masya Allah. Maaf sebelumnya karena Allah memberikan indera keenam pada saya hingga bisa merasakan kehadiran makhluk gaib. Ini bukan indera keenam jemaah. Ini termasuk kekurangan. Iya. Karena orang ini dapat gangguan dari jin. Jadi kalau sekali-kali mungkin ini ada beberapa kajian beberapa ustadz yang menjelaskan tidak semuanya. Kalau orang ini bisa ngelihat jin, itu ada jin di dirinya. Kadang-kala di mata dia ada jin yang hinggap di diri dia. Sehingga dia bisa melihat jin. Dan orang ini akan tersiksa hidupnya tatkala jin itu mulai menggoda dia. Saya punya keluarga. Cerita langsung, saya punya ibu. Kakek saya, bukan kakek ya. Pamannya ibu. Itu ya dia dulu suka ngobatin orang. Dia dengan ruqyah macam-macam. Dan dia banyak jin yang tinggal di rumahnya. Ada orang kejinan, dia ruqyah ini itu mungkin jinnya masuk Islam ya. Ketika dia meninggal subhanallah, jinnya itu ikut ibu. Ikut ibu anak. Pernah di belakang rumah itu anak nggak ngelihat, tapi orang kampung pada ngelihat. Ada 2 macan besar, hitam, 2. Itu tidur di jalan. Orang kampung gak ada yang berani lewat. Akhirnya orang ini punya siapa? Oh ini piaraannya ibunya Ustadz Syafiq. Bukan kata dia. Jadi ada pada waktu itu orang jualan ketela. Bahasa Jawanya puhung. Bukan ketela apa? Puhung. Apa jemaah? Bukan tela. Ubi jemaah. Nah. Dia itu datang ke rumah. Ibu-ibu tua ngomong, nyonya kata dia, ini ada yang ikut saya kepingin tinggal di sini kata dia. Kepingin tinggal di sini, opoai katanya. Iya ya katanya ditinggal. Ternyata 2 macan itu. Dan seringkali ibu anak itu ngelihat kadang jangan duduk di sana, jangan di sini kata dia. Akhirnya berdoa memohon kepada Allah ketika umrah. Dia minta, ya Allah jauhkan dari anak pandangan-pandangan tersebut. Allah hilangkan akhirnya. Jadi kita pun ketika mendapatkan seperti itu, yaitu ujian buat kita. Kalau mau kita ngelihat salam, ya salam. Ketika dia muslim, kita salam. Nggak ada masalah. Rasul SAW pernah didatain dengan kelompok jin. Nabi SAW. Tapi Nabi tidak selalu melihat jin. Tidak. Ketika itu memang Allah mengutus segerombolan jin untuk mendengarkan dakwah Nabi SAW. Baca di surat jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi hati-hati. Kadang-kala jin itu awalnya. Ya dia makhluk Allah. Dia ada. Dia itu menampakkan diri buat kita. Bukan kita yang melihat dia. Siapa yang tahu wujud jin yang asli jemaah? Jin itu bisa berubah jadi ular, bisa berubah jadi
ya pocong mungkin. Bisa berubah jadi macam. Allahu a'lam bishawab ya. Hadza wallahu a'lam bishawab.